Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Nama saya Justa Gregorius Aninteng. Dan nama saya Finlay Ewan Franklin Zaluku, bisa dipanggil Finlay. Kami dari tim SRGB akan menyampaikan mosi perdebatan pada hari ini. Mosi yaitu Dewan ini akan melarang atlet yang memiliki catatan kriminal untuk kembali ke dunia olahraga bahkan ketika masa hukumnya telah berakhir. Kami sangat melarang atlet yang memiliki catatan kriminal untuk kembali berkompetisi di dunia olahraga karena merupakan perwujudan integritas olahraga, yaitu untuk menjaga citranya. Bagaimana mewujudkan olahraga yang bersih, sportif, dan berkeadilan. Bukankah itu esensi dari olahraga? Olahraga yang menjunjung keadilan, olahraga yang menjadi ajang yang mempertontonkan nilai-nilai mulia di dalamnya. Melarang atlet yang memiliki catatan kriminal adalah cara yang tepat untuk mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi. Dengan memperlakukan larangan ini dapat memberikan efek jera kepada atlet dan calon atlet tentang konsekuensi dari perilaku tindak kriminal. Atlet yang bahkan tidak memiliki catatan kriminal pun akan semakin berhati-hati untuk bersikap dan memperkuat citra dirinya serta cita olahraga karena potensi terjadinya tindakan kriminal di kalangan atlet akan berkurang. Keberlangsungan event juga akan terjaga karena tidak perlu terhambat oleh karena adanya masalah, konflik, atau bahkan rumor yang disebabkan oleh atlet yang bersangkutan. Lalu dari perspektif korban, bagaimana seorang pelaku kriminal masih bisa tampil di ajang olahraga dan tampil di muka umum? Bagaimana kita bisa memikirkan perasaan korban kriminal, di mana pelaku kriminal malahan mendapat exposure yang sangat besar dan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa akibat pelanggaran atlet tersebut tertutup oleh prestasinya. Masakan kita membiarkan seorang kriminal bukan hanya berkeliaran di luar sana, tetapi juga menjadi role model bagi beberapa orang. Hal tersebut juga akan menjadi tidak layak untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Penonton dan juga masyarakat tidak akan layak menonton hal tersebut. Karena pemerintah juga tidak sepatutnya mempertontonkan kepada khalayak umum tontonan yang tidak berkualitas, termasuk mempertontonkan perilaku dan pelaku tindak kriminal. Hal tersebut akan menjadi contoh buruk bagi publik tentang bagaimana seorang yang memiliki catatan kriminal masih dapat tampil sebagai atlet di muka umum, di mana yang adalah seorang public figure yang dia juga mencerminkan sebuah olahraga tertentu. Masyarakat juga tidak akan mendukung atlet tersebut. Masyarakat tidak akan menonton, masyarakat tidak akan mau membeli tidak akan mau membeli tiket atlet tersebut yang memiliki catatan kriminal yang akan berimbas pada kerugian penyelenggaraan event. Lalu kita kemudian melihat dari perspektif atlet lawan. Apa yang terjadi ketika atlet yang bermasalah masih diberikan panggung atau masih diberikan kesempatan untuk ikut berajang dalam kompetisi? Yaitu, yang paling utama adalah lawan tanding dari atlet yang memiliki masalah hukum akan merasa takut saat ia diberikan panggung dan saat ia harus melawan atlet yang bermasalah tersebut. Hal ini menjadi sebuah pressure atau menjadi sebuah tekanan bagi atlet lawan karena ia akan takut mendapatkan ancaman atau bahkan melakukan hal yang sama, akan terjadi hal yang sama dari atlet yang bermasalah. Seperti misalnya ketika ia menghadapi atlet bermasalah karena ia membunuh seseorang, maka ia akan menjadi takut dan psikisnya akan terganggu. Ia akan merasa takut, apakah jangan-jangan dia akan melakukan hal yang sama atau hal yang lebih buruk lagi kepada dirinya ketika saya melawan dia. Apakah dengan saya melawan dia saya akan bersikap berintegritas dan sportif? Apakah saya harus tidak melawan agar saya tidak diberlakukan dengan seenaknya oleh dia? Maka ini menjadi sebuah kerugian besar kepada atlet lawan ketika ia masih diberikan panggung untuk dalam berolahraga. Bagi atlet yang melanggar, kita bisa melihat beberapa perspektif yang seharusnya kita mengerti bagi atlet yang melanggar. Yang pertama adalah ia bisa saja mendapatkan perundungan karena orang lain masih memiliki dendam, masih memiliki amarah kepadanya karena dia melakukan perbuatan kriminal. Lalu apa yang terjadi padanya ketika masih banyak orang yang memiliki dendam pribadi kepadanya? Ia akan mendapatkan hukuman moral dari masyarakat tertentu. Ia akan mendapatkan pressure dari berbagai
kalangan masyarakat. Dan pada akhirnya yang terburuk adalah ia akan mendapatkan hakim sendiri daripada setiap masyarakat yang ada. Kenapa? Karena dendam tersebut masih belum terselesaikan. Hanya karena hukumannya sudah selesai, bukan berarti dendam itu sudah selesai. Maka dari itu seharusnya atlet tidak diberikan panggung. Atlet yang bermasalah tidak diberikan panggung dan kesempatan untuk bisa berajang dalam olahraga. Dan seharusnya kita juga memberikan perhatian khusus kepada atlet yang melanggar ini agar dia tidak berkeliaran dan sehingga tidak mendapatkan hakim sendiri. Lalu dia seharusnya sadar diri bahwa citranya sebenarnya sudah rusak. Dia seharusnya tidak tampil dahulu agar tidak terjadi masalah dari masyarakat. Sama seperti yang setelah saya nyatakan tadi bahwa akan terjadi perpecahan di dalam masyarakat karena ia tampil padahal dia baru saja dikenal dengan pembuat kriminal, pembuat kasus kriminal. Itu masih belum hilang sampai bertahun-tahun. Jadi seharusnya dia sadar diri untuk tidak ikut dalam ajang apapun, dalam ajang olahraga. Dia juga tidak seharusnya memberikan statement yang justru kembali menyerang dirinya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru menyerang dirinya sendiri. Dia tidak seharusnya bicara, tampil, bahkan berinteraksi dengan masyarakat umum karena adanya stigma yang belum selesai, karena ada dendam yang belum selesai, amarah yang belum selesai, karena dia adalah seorang kriminal. Cap norma masyarakat itu akan terus berada dalam lingkungannya karena masalah moral itu lebih parah daripada masalah kriminal atau hukum. Karena moral akan terus tercatat dalam stigma masyarakat. Sementara hukum bisa saja hilang karena dia sudah selesai dalam hukumannya. Tetapi stigma masyarakat belum tentu hilang. Dari sisi pemerintah juga tidak seharusnya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran kriminal karena akan memberikan celah kepada pelaku untuk berbuat kejahatan lagi. Karena ketika pemerintah memberikan kesempatan tersebut, ia akan mencari celah untuk bisa menembus apa yang dia bisa lakukan lagi, kriminal apa yang dia bisa lakukan lagi. Kita tidak tahu seberapa jahat pikirannya, seberapa parah apa yang bisa dia lakukan. Sehingga kita harus mereduksi kekuatannya dari masyarakat umum, mereduksi pengaruhnya karena dia adalah seorang yang adalah role model bagi banyak masyarakat. Harus mereduksi itu sehingga pemerintah bisa menurunkan tindak kejahatan dia, kemungkinan kejahatan-kejahatan dia. Maka dari itu juga pemerintah harus menutup celah sama sekali kepada atlet tersebut agar tidak terjadi lagi kepada atlet-atlet lain yang masih memungkinkan untuk berbuat tindakan kriminal. Jadi pemerintah juga harus menutup celah apapun sehingga kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Memberikan peringatan kepada atlet-atlet, memberikan peringatan keras untuk tetap menjaga integritas, sportivitas, dan menjaga citra dari olahraga yang mereka perankan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga citra dari olahraga itu sendiri. Dan bagi sesama atlet, kita bisa melihat ketika kita melihat adanya atlet lain yang terjerat kasus hukum, maka kita harus menegur, menghadang atlet tersebut agar tidak naik bermain dalam ajang olahraga apapun. Karena dapat semakin merusak citra olahraga tersebut. Ketika seseorang pemain bola yang terjerat kasus pembunuhan, maka seharusnya tim tersebut kepada sesama tim tidak mengizinkan atau bahkan melarang dia untuk tampil supaya citra olahraga tidak rusak karena dia. Karena semakin dia tampil, semakin dia diberikan kesempatan untuk tampil, maka akan merusak citra tersebut dan semakin tingginya stigma masyarakat akan hal negatif dari sepak bola. Maka minat masyarakat akan semakin rendah terhadap sepak bola, semakin sedikit yang menonton sepak bola. Sama atlet juga akan takut bermain dengan atlet yang bermasalah. Mereka akan mendapatkan masalah psikis yang sama yang dialami oleh atlet lawan. Mereka akan takut jika andaikan mereka mendapatkan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan, maka mereka akan takut dan mereka akan bermasalah psikisnya. Mereka akan rugi sendiri tim tersebut karena pemain-pemainnya justru takut mendekati pemain yang bermasalah tersebut.
itu memberikan sebuah tekanan yang besar kepada sesama atlet. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, dan harus dilakukan pemerintah, adalah harus segera mencari pemain lain. Harus mempersiapkan pemain-pemain yang memiliki potensi yang lebih kuat, memiliki potensi yang lebih luar biasa daripada pemain yang terjerat oleh kasus. Karena kita juga harus mempersiapkan tujuan-tujuan kita tanpa adanya pending, tanpa adanya masalah. Kita mau Indonesia memberikan contoh bahwa citra olahraga di Indonesia adalah citra olahraga yang baik dengan menjaga citra tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.